Kalau melihat tingkah laku Roy Suryo belakangan ini, saya juga nggak paham kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri. Sedikit pun nggak ada jejak yang membanggakan kalau dia adalah seorang negarawan, seorang tokoh, seorang pendidik yang bisa dikagumi. Yang ada dia sering jadi bulian di media sosial. Bukan karena dia benar ya, tetapi karena justru sering blunder di depan publik. Saya itu taunya nama Roy Suryo karena dia gerak cepat memanfaatkan media ketika ada kasus-kasus yang kontroversial dan populer. Seperti kasus Ariel Peter Pan misalnya, atau sekarang namanya Ariel Noah. Roy Suryo bisa memanfaatkan media sebagai jalan untuk menaikkan namanya dengan menunggangi isu itu. Dia bahkan rela jadi saksi ahli supaya bisa sering disorot oleh media. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Semakin kesini, semakin kelihatan dia hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada. Roy Suryo mengaku sebagai pakar telematika yang banyak orang juga nggak tahu itu jenis pakar apa ya. Apa sih keahliannya? Membobol data, hacker, jago security di internet. Yang kita tahu semua kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Dan lucunya, keahlian dia sebagai pakar telematika itu seperti katanya ternyata nggak sesuai dengan jabatan yang akhirnya diberikan oleh Presiden SBY kepada dia. Roy Suryo diberikan amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Asli nggak ada hubungannya. Itu juga untuk mengganti posisi Andi Malarangeng yang mantan Menpora dari Partai Demokrat pada waktu itu yang masuk penjara. Jadi bisa disimpulkan bahwa Roy Suryo yang waktu itu sebagai kader Demokrat hanya ditaruh begitu saja dari partai sebagai pengisi waktu luang. Pemain cadangan yang dipakai ketika pemain utama terluka kemudian di bangku cadangkan selamanya. Pernah ada jejak yang sampai sekarang viral. Bahkan Roy Suryo yang waktu itu masih Menpora nggak hafal waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kacau kan? Seorang menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak genital itu terus beredar sampai sekarang menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Ada lagi kasus ketika Roy Suryo ditagih banyak barang yang dianggap hilang di kantor Kemenpora. Mulai panci, pompa, kamera, dan banyak barang perintilan lainnya yang katanya dia bawa pulang waktu sudah tidak lagi menjabat. Meski Roy Suryo selalu membantah, tetapi peristiwa memalukan itu sudah jadi bahan ejekan se-Indonesia Raya. Dan dia akhirnya dijuluki Mr. Panci, sebuah julukan dalam bentuk ejekan yang melekat sampai sekarang. Setiap kali Roy Suryo nge-tweet misalnya, jawabannya selalu krompyang, mengingatkan banyak orang tentang panci-panci yang hilang. Itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Kepinteran? Nggak juga tuh. Keahlian? Ahli apa dari telematika kok jadi menteri olahraga? Kegantengan? Bah, ini jangan ditanya. Cermin bisa retak ketika dia berkaca. Apa kumisnya yang ketebalan? Mungkin ini ya yang bikin orang waktu itu terkiwir-kiwir karena pesona kumis bisa menggelapkan mata. By the way, saya males sih bahas tentang Roy Suryo yang upload gambar stupa di Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi. Nggak penting sebenarnya. Semua orang juga tahu itu penghinaan. Baik itu penghinaan kepada kepala negara maupun penghinaan kepada agama Buddha karena Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini
secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Dan akhirnya kita tahu kualitas dari seorang Roy Suryo yang nggak tahu kenapa dulu bisa jadi menteri itu. Seruput kopinya dulu kawan. Markici, mari kita curi panci-panci. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.